Nah, kita lanjutkan. Lalu rontokan itu kemana sih? Ya kan? Oke. Rontokannya itu akan dimanfaatkan pada dan oleh sel-sel yang lain yang terkait juga yang masuk yang hidup di dalam kapiler darah. Nah, ketika mereka menggunakan itu dalam artian mereka mengkonsumsi dan mengeluarkan, karena ada yang masuk juga ada yang keluar, ya kan? Ada yang masuk, ada yang keluar, dan itu terkait pada hukum alam alami yang tingkat lebih kecil lagi, di mana mereka mentaati alam daripada mentaati kemunafikan. Oke, nah dari sanalah bergerak lebih jauh lagi. Nah, yang kedua yaitu tentang pertanyaan, loh lalu orang-orang yang misalnya orang-orang yang tanggung nih, ya kan, nggak seperti Jesus, nggak seperti Isa, atau hanya umat-umatnya saja. Lalu apakah mereka dibuang? Tidak dibuang. Tetapi mereka dilebur menjadi satu dengan kedominanan yang memimpin. Jadi misalnya Jesus gitu kan, lalu ada umatnya yang sepemahaman ya dalam catatan asli ya, bukan catatan dari kemunafikan, ya kan, yang catatan asli yang benar-benar ngikutin. Lalu pengikut-pengikut Sulaiman kemudian Cleopatra yang asli, ketika mereka meninggal mereka disatukan, ya kan. Jadi di luar itu saya bingung kalau ada yang bilang ada bidadari, ada pernikahan, ada persetubuhan. Tidak, tetapi ada penyatuan. Kenapa? Karena sistem unity. Itu sebabnya Eropa menggunakan kata unity. Itu sebabnya semua organisasi dunia punya sistem menggabungkan kandidat-kandidat dari bangsa-bangsa untuk menggambarkan poin yang sama dalam skala yang luas dan skala yang atas. Dari situ kan bisa tahu, ya kan? Lalu kemana orang-orang yang mati munafik? Orang-orang yang mati munafik intisari itu kelanjutan daripada makhluk-makhluk hidup yang sebelumnya, sebelum manusia, kemudian oleh sang waktu dipergunakan dan kemudian menjalani. Jadi seperti bola itu inti kehidupannya, lalu dimasukkan pada alur waktu kehidupan manusia. Nah, bola itu diselimuti dan dikelopaki lah, dikelilingi oleh waktu manusia. Nah, kalau waktu manusianya munafik, maka bola yang utama itulah yang akan menjadi diselamatkan dan kemunafikannya dibuang. Nah, bolanya kemudian dipergunakan kembali, itu otorisasi sang pencipta di dalam terang, jelas, serta kebeningan di bawah hukum waktu hidup berkehidupan. Nah, lalu hal ini terkait dengan sepak bola dan terkait dengan apa yang terjadi PSSI, termasuk dengan Bali, termasuk dengan yang lainnya. Itu bukan urusan saya, karena narasinya juga bisa dibawa kemana, ke sana. Dan juga tentang perihalnya, mari kita lihat apa hasil dari perbolaan, ya kan. Katanya ada menteri perpolitikan, udah menteri olahraga juga, ya siapa lagi yang mencoba-coba untuk mencampurkan, karena kita tahu umat hanya mengikuti pemimpin, dan pemimpinnya ya kita tahu seperti apa. Mari kita berharap saja dalam putaran, dalam mekanisme yang seperti saya katakan, dan semuanya pasti ya begitulah. Oke, jadi itu ya, rontokan dimanfaatkan oleh siapa, yang kemudian bergerak ke arah mana, seperti apa, lebih lanjut lagi pada alur waktu, dan itu terjadi di dalam sisi kesehatan, yaitu di dalam tubuh kita, kemudian menjadi gambaran apa yang terjadi di bumi, yaitu dalam pembangunan dunia serta manusia yang menggerakkannya. Itu sebabnya rontokannya itu termakan oleh makhluk-makhluk hidup yang lain, ya kan, teresapi, kemudian dari makhluk hidup yang lain dikeluarkan, dan mereka bukan tunduk kepada kemunafikan tetapi tunduk kepada alam. Maka hukum alam pun berlaku, dan ketetapan hukum waktu yang diberlakukan hanya satu, yaitu masa depan itu adalah anti munafik, anti hoax, dan anti spam, juga bullshit, asshole, motherfucker, dan pretty white guy, hypocrite. Oke?
Masih bersama dengan saya dalam logika yang sehat tentang kapiler darah, tentang bagaimana sel, tentang bagaimana terciptanya sakit, penyakit, pengapuran dan sebagainya di dalam pembuluh-pembuluh darah terkait dengan bagaimana sistemnya, bentuknya, mekanismenya, tentang alur kehidupan. Semua dalam satu pola, yaitu karma, ajab, sakatul maut sampai titik di sel, tentang tiny, mikro, mikroba, patogen, dan ekosistemnya di dalam, bagaimana rontokannya dimanfaatkan oleh ekosistemnya. Itu sebabnya kadang-kadang orang munafik dia merontokkan hartanya untuk memberikan sedekah pada yang lain, patogen yang lain, yaitu para pengemis kita tahu, yang kemudian juga menghidupi para hewan-hewan. Dari situlah polanya serupa dan sama. Masih dalam kesadaran alur terpola bersama Angon.